lanjut usia menurut Hill dan Alison Brettel 2004. Masalah-masalah yang berkaitan dengan penyediaan layanan sumber daya, kebutuhan pelatihan konselor, dan dampak dari melaksanakan jenis pekerjaan ini pada konselor individu dan organisasi semuanya relevan. Premis yang mendasari adalah bahwa agar bimbingan dan konseling dianggap sebagai intervensi yang berhasil untuk orang lanjut usia, maka tidak hanya harus efektif, tetapi juga harus dapat diterima oleh orang lanjut usia dan tidak memiliki hambatan yang signifikan untuk penyampaiannya. Selanjutnya, fokus multidimensi dari tujuan menurut Hill and Alison Brettel 2004 memiliki implikasi untuk jenis studi yang disertakan dan hierarki bukti yang diadopsi. Tujuan sistematis dan uji coba terkontrol secara acak yang dilakukan dengan baik dipandang memberikan bukti terbaik tentang mohon maaf ini mungkin saya masih bingung memberikan kosakatanya kemanjuran. Tetapi karena kesesuaian terutama berkaitan dengan perspektif klien, di sini kaum lanjut usia, maka bukti yang baik dapat diberikan oleh berbagai jenis studi. Seperti studi kualitatif yang menyediakan pengalaman klien dalam konseling, dan studi deskriptif seperti survei yang merupakan metode efektif untuk membedakan opini orang. Pendekatan deskriptif dan kualitatif dapat membuktikan nilai yang sama ketika menyelidiki kelayakan konseling sebagai intervensi dengan orang tua terhadap lansia, maaf. Oleh karena itu, tinjauan ini berusaha tidak hanya secara sistematis untuk menemukan, menilai dan mensintesis bukti dari studi ilmiah untuk mendapatkan gambaran yang handal, seperti yang didefinisikan oleh Pusat Tinjauan dan Dimensi NHS ya. Tahun 96 ini ada dalam kajiannya Alison and Brettel, tetapi juga sebagai tinjauan sistematis lainnya yang berfokus pada intervensi sosial daripada klinis, Long et al. 2002. Untuk mengadopsi pendekatan inklusif untuk jenis studi dan memasukkan desain kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran atau mixed method, alasannya adalah untuk menemukan penelitian yang relevan sebanyak mungkin dan memasukkan berbagai perspektif. Namun untuk mendapatkan studi inklusif diperlukan desain studi yang diartikulasikan dengan jelas dan dapat direplikasi, yang terdiri dari pengumpulan data yang sistematis dan metode analisis yang ketat. Terdapat bukti bahwa sebagai kelompok orang tua mengalami tingkat gangguan mental yang lebih rendah daripada orang dewasa yang lebih muda. Misalnya 15% orang dewasa dilaporkan memiliki gangguan mental yang umum, sedangkan prevalensi hanya 10% telah diperkirakan untuk mereka yang berusia 60 dan 74 tahun. Demikian pula 16% orang dewasa diperkirakan menderita gangguan neurotik dibandingkan dengan 12% mereka yang berusia 60-70 tahun. Evans et al. 2003. Namun masalah seperti itu pada kaum lanjut usia seringkali dikaitkan dengan konsekuensi yang tak terhindarkan dari proses penuaan dan karena itu tidak mendapatkan penanganan yang baik. Butler et al. 1998. Dalam hal gangguan, hampir setengah dari studi menampilkan depresi sebagai masalah target utama. Menyoroti kondisi ini sebagai perhatian utama, yang lebih jarang diteliti adalah masalah demensia dan penurunan kognitif, diikuti oleh kecemasan. Sangat sedikit studi yang mengevaluasi efek konseling pada gejala depresi yang dikombinasikan dengan beberapa penyakit fisik kronis yang melumpuhkan yang lazim di usia lanjut. Beberapa ahli, Hill and Alison Brettel 2004 lebih lanjut tidak menargetkan satu kondisi melainkan membahas berbagai masalah yang dikaitkan dengan usia tua atau tingkat kesejahteraan umum pada orang tua. Studi semacam itu seringkali bertujuan untuk menyelidiki peran bimbingan dan konseling dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hidup lanjut usia. Berbagai macam persoalan hidup yang dihadapi oleh lanjut usia, baik fisik maupun secara psikososial, akan saling berinteraksi satu sama lain. Marlita, Saputra, dan Yamin 2018. Secara umum, bahwa kondisi fisik seorang yang telah memasuki masa lanjut usia akan mengalami penurunan. Penurunan kondisi fisik lanjut usia ini akan berpengaruh pada kondisi psikis. Kesiapan para lanjut usia dalam menghadapi beragam permasalahan yang multidimensi, yaitu secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial, dan spiritual, idealnya lanjut usia mampu menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Perjalanan hidup
lanjut usia seperti halnya periode lain dalam perkembangan juga akan ditandai oleh adanya tugas-tugas perkembangan yang harus dijalani di dalam masa hidupnya sesuai dengan norma masyarakat dan norma budaya. Monk, Kearns, dan Haditono 1985. Nah, selanjutnya periode terakhir dalam proses perkembangan individu adalah periode lanjut usia yang berlangsung di usia 60 tahun ke atas. Pada periode ini banyak terjadi perubahan dalam diri individu, terutama fisik yang berdampak pada kondisi psikologis lansia, misalnya dengan bertambahnya usia, fungsi pendengaran dan penglihatan mulai berkurang, sehingga lansia menjadi mudah tersinggung atau lebih sensitif. Jika analisis adanya regresif terhadap periode ini, seperti kembali ke periode awal dalam proses perkembangan individu, dalam periode ini sifat kekanak-kanakan dan ingin diperhatikan muncul kembali. Salah satu faktornya adalah karena semakin menurunnya fungsi tubuh dan terjadi penurunan pada produktivitas lansia dalam berkarya, karena terbatas oleh kondisi tenaga atau energi yang tidak memungkinkan lagi untuk berkarya seperti pada usia muda. Sebagaimana pendapat Santrok 2012 yang mengemukakan bahwa proses degeneratif atau regresi ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama faktor perkembangan masa lalu. Jika masa lalunya dikembangkan dengan harapan positif, maka ia akan merasa puas. Namun sebaliknya, jika masa perkembangan sebelumnya dilalui dengan cara negatif, maka penampilannya ragu-ragu, kemurungan, dan keputusasaan atas seluruh nilai kehidupan lansia. Nah, sedangkan data Indonesia saat ini terdapat sekitar 21 juta lansia atau sekitar 9,6% dari seluruh penduduk Indonesia dari UN World Population 2012 Prospect. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia sudah mulai masuk dalam kelompok negara berstruktur tua, aging population. Hasil proyeksi sampai pada tahun 2050 menunjukkan jumlah penduduk lansia akan mencapai 314 juta jiwa dan diperkirakan jumlah total lansia adalah 69,5 juta jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia akan menimbulkan berbagai persoalan dan permasalahan bagi keluarga, masyarakat, dan lanjut usia. Hasil observasi yang diperoleh di lapangan, ini saya peroleh di Rumah Sakit Mardi Rahayu di Kudus, menunjukkan berbagai masalah yang terjadi karena ketidaksiapan lanjut usia dalam menerima semua perubahan yang terjadi dan harus dihadapi. Terdapat beberapa lanjut usia yang mengalami beban mental yang ada dalam dirinya, seperti perasaan akan berkurangnya penghormatan orang lain terhadap dirinya, adanya ketakutan terhadap kegiatan yang belum jelas untuk dijalani ketika sudah memasuki masa pensiun, serta faktor lain seperti berkurangnya pendapatan maupun fasilitas yang diterima. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang mempersiapkan diri menghadapi usia lanjut. Fokus artikel ini adalah upaya mendeskripsikan profil pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling terhadap lanjut usia dalam membangun kemandirian hidup, penerimaan diri, dan kesiapan memasuki masa pensiun. Mohon maaf, saya baru bisa sampai di sini saja penulisan saya. Mohon dengan sangat untuk memberi masukan, kritik. Saya kira ini masih perlu banyak perbaikan agar dapat lebih diperbaiki lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, silakan ditanggapi dulu. Ini yang barusan itu latar belakang, dasar pemikiran. Mas Nur Mahardika. Mas Nur? Iya, Pak Mamat. Maaf, tadi ke-mute. Yang barusan itu apa? Latar belakang? Ini mungkin masih mengarah ke latar belakang ya, Pak Mamat. Ya. Oke. Tadi di abstrak diungkap ya, ini saya tanggapi. Iya Pak Mamat. Jadi mungkin tulisan ini bukan mau mendeskripsikan profil ya. Profil di sini apa maksudnya coba? Pelaksanaan. Yang dimaksud profil di sini apa? Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di Indonesia terhadap. Kan belum ada. Sudah ada beberapa penelitian Pak Mamat. Bukan, maksud saya begini. Profil itu harus diungkap berdasarkan hasil pengamatan. Tapi kan Anda di sini tujuan artikelnya adalah mendeskripsikan profil pelaksanaan. Ya. Kalau di dalam tulisan ini belum ada, Pak. Jadi Bapak itu, Pak Nur Mahardika, mau membuat atau mau merancang bimbingan dan konseling lanjut usia.
bukan yang sudah ada, belum ada. Nah, seharusnya dijelaskan dulu umpamanya esensi dari BK lanjut usia itu apa. Ya mungkin ya, bukan profile. Di dalam profile itu mungkin saja pertama esensinya, dua strukturnya atau tujuan, kemudian struktur. Nah gitu kira-kira di dalamnya itu. Jadi baru melihat kerangka pikir, bimbingan, dan konseling lanjut usia. Jadi tidak beranggapan bahwa BK itu sudah ada. Anda harus beranggap belum ada ini. Anda ciptakan. Oh iya, terima kasih Pak Aman. Diciptakannya melalui kajian pustaka dulu. Kajian pustaka tentang teori, hasil-hasil penelitian sejenis ya. Secara sistematik kan ini sistematik literatur review. Ya, ini jadi ya yang direview apa? Yang direview itu kan referensi teoretik, referensi empirik, kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada terbentuknya kerangka pikir yang meliputi esensi, kemudian tujuan serta struktur dari BK lanjut usia yang Pak Nur Mahardika maksudkan. Itu bukan. Jadi jangan dimatikan dulu itu suaranya. Ya, Pak Anda Ahmad, langsung dialog supaya langsung dijawab gitu. Ya, Pak Ahmad. Kedengaran oleh orang lain. Langsung saya berikan tanda, Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad. Ya. Gimana? Ya, langsung saya berikan tanda Pak Mamat ini untuk perbaikan. Bukan itu. Saya mohon konfirmasi dari Anda ya. Mau ditandai boleh. Tapi konfirmasi dulu apa yang saya tanggapi itu yang dimaksud atau bukan. Karena tadi kan Pak Nur Mahardika menganggap bahwa sudah ada BK. Kalau sudah ada ngapain? Oh iya. Ya, kalau sudah ada. Itu maksudnya. Coba saya ingin memperoleh penjelasan. Iya Pak Mamat, ini nanti harapan saya di dalam penulisan artikel ini nanti dapat mendeskripsikan esensi, tujuan, dan struktur pelaksanaan layanan bimbingan konseling untuk jangan pelaksanaan dulu. Ya. Terlalu riskan. Oh iya, kan layanan. Pelaksanaan itu harus sudah ada dulu. Ya, Pak Nur. Ya. Ya, kalau tulisan itu bukan pelaksana, belum ada. Jadi ini dalam imajinasi Pak Nur Mahardika lah secara empirik. Nah, nanti Pak Nur Mahardika kaji landasan filosofis atau filosofis yang melandasi BK lanjut usia itu apa. Kan itu ke arahnya. Kemudian landasan teorinya apa. Kemudian tren penelitian tentang ini. Tren penelitian tentang BK lanjut usia. Nah gitu. Sehingga dari dalam tulisan ini sudah tergambar, oh begini loh kerangka pikirnya. Jadi begitu ada atau diciptakan oleh Anda dalam bentuk tulisan, sudah tampak landasan filsafiahnya, ada landasan teoritiknya ada, kemudian tren penelitian. Nah, yang dianggap oleh Anda sudah ada itu di penelitian kita berbicaranya. Ya, bukan Anda mengamati kejadian itu, bukan, tetapi tren penelitian tentang BK yang difokuskan kepada konseli lanjut usia, kan begitu kira-kira ya, 10 tahun terakhir seperti apa. Nah nanti arahnya Anda mau menciptakan yang bagaimana, begitu maksudnya atau bukan? Iya Pak Mamat, begitu Pak Mamat. Ya. Terima kasih Pak Mamat. Ya. Makanya nanti jangan tiba-tiba ke profil pelaksanaan layanan, tidak. Ya, nah kalau begitu yang dimaksud, maka di dalam dasar pemikiran sebagai reason Anda, ungkapkan dulu kondisi terkini tentang manusia lanjut usia di Indonesia, umpamanya di dunia. Yang tadi itu udah bagus, tapi dibalikkan dulu. Ya. Umpamanya data statistik lanjut usia menjelang 2050 umpamanya, atau diproyeksikan segini, gitu ya perkembangannya. Kemudian problematika orang lanjut usia apa, dan seterusnya. Nah itu kan kenyataannya secara faktual. Terus bagaimana jawaban atau jawaban dari BK?
bimbingan dan konseling. Kira-kira BK yang seperti apa yang diperlukan ya? BK yang seperti apa yang diperlukan untuk menghadapi tantangan seperti itu. Nah, gitu. Itu jadi reasonnya. Atau diperlukan BK lanjut usia. Apapun namanya nanti. Gitu. Ya, Pak Ahmad. Terima kasih, Pak Ahmad. Terus nanti diajukan pertanyaan filosofisnya. Apa landasan filosofis atau filosofis yang melandasi BK lanjut usia itu? Nah, gitu kan? Nanti dibahas. Jadi dibalikan yang tadi itu. Kalau dari saya begitu kira-kira, ya. Silakan teman-teman diberi tanggapan. Terima kasih, Pak Ahmad. Sama-sama. Ya, saya Pak Mas Dika. Ya, ini saya di Ya, abstraknya belum melihat manfaat dari apa yang dihasilkan ini gitu ya. Oh, penelitian-penelitian. Lalu isi dari kajian atau literatur review ini apa saja gitu, Mas. Jadi kalau bisa kan sudah dijabarkan gitu ya, bahwa literatur review itu misalnya ada landasannya kan gitu ya, ada teorinya, kemudian ada periodisasi penelitian, sehingga di abstrak itu orang tidak terlalu abstrak juga gitu, saya mendapatkan gambaran gitu bahwa di dalam tulisan Mas Dika itu nanti orang sudah tertarik gitu, oh di dalamnya ini sudah mau ada filsafia kan, kalau filsafia itu jarang banget ya orang mengkaji satu literatur itu dari landasan filsafia. Kita aja sekarang mendapatkan kesulitan banyak kan dengan landasan filsafia. Tapi kalau kita bisa menghasilkan ini, produk ini gitu, tulisan ini, berarti ini akan menjadi sangat luar biasa gitu. Maksud saya ini kan sebagai abstrak itu dikatakan sebagai, orang kan lihat abstrak dulu tuh, kalau orang lihat abstrak udah menarik, itu orang pasti mau baca gitu. Tapi kalau orang ngelihat bahwa abstrak ini kayak gini, udah males gitu. Nah mudah-mudahan nanti mungkin lebih ditambahkan isi dari liter atau kajian ini gitu, Mas Dika. Ini sih kalau saya gitu ya, pandangan yang selama ini kita beberapa kali kuliah, saya pikir abstrak ini harus disampaikan juga isinya gitu dari tulisan yang akan diberikan oleh Mas Dika. Terima kasih Mas Dika. Ya, terima kasih Bu Ina. Mangga yang lain. Saya sangat butuh masukan dari Bapak Ibu semuanya agar memperbaiki tulisan saya yang masih jauh dari sempurna. Boleh sedikit Mas Dika? Iya, silakan Bu Putri. Itu tahapannya kira-kira perlu nggak ditambahkan sumbernya gitu, kayak dari artikel atau jurnal, buku-buku primer mungkin gitu, kalau ada yang berkaitan itu kira-kira perlu ditambahkan nggak? Mungkin itu aja Mas Dika. Oh iya. Saya sih dapat tahapan sistematik literatur review ini dari PICOOC dari Wahono 2015 ya. Di situ ada memang hanya ada 3 tahapan, ada planning, terus kemudian conducting, sama yang terakhir itu reporting. Tetapi dalam setiap tahapan itu, misal di tahapan planning itu ada 2 tahap. Yang pertama formulated review research question, memformulasikan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yang kedua develop the review protocol. Dan yang conducting itu ada 5 tahapan. Yang satu identify the relevant literature. Yang kedua perform selection of primary studies. Yang ketiga perform data extraction. Yang keempat access to this quality. Yang kelima conduct Pak Tri di nomor 2 conduct synthesis of evidence. Individual dulu, Pak. Dan yang terakhir di reporting itu ada write up the SLL paper dan choose the right journal. Jadi mungkin yang dimaksud Bu Putri itu ada di bagian reporting. Deskripsi ringkas itu aja Pak. Ada kalau di sini choose the right journal atau artikel. Yang sifatnya Bu Putri. Deskripsi ringkas yang sifatnya deskripsi aja. Jadi tidak berargumen, tidak apa-apa.
Kan ini mah Pak menerangkan. Maman lupa mengemut, Pak. Dan Jadinya di dia nomor sedang 2 itu ini jangan juga peminatan dulu yang lain. didahulukan, tapi perencanaan Teh jiwa Yuki, dan Teh Yuki perencanaan. mute dulu Pak Hostnya Mamat lah. di unmute-nya aja. Teh Yuki kan host. Bisa di-mute kan? Teh Yuki itu Di-mute aja oleh host. Gitu Bu Putri tadi. Sudah dimut. Jadi yang dimaksud Bu Putri, Saya boleh menambahkan Pak Dika. ya Pak Fatur silahkan Pak Fatur. Sebentar Pak, saya Ya, buka saya notepad mungkin dulu. saya ingin Ya, sudah Pak. menyoroti Silakan. dari gambaran latar belakang masalah Pak Dika. Jadi kan tadi menarik ya mengutip laporan dari, kalau tidak salah dari apa tadi ya, UN World Report UN, atau apa itu, yang mengatakan itu kalau tidak salah artikel yang di mana Ini, Pak, tadi ya? ya, Ini bukan. yang mengatakan bahwa Indonesia itu Ini terlihat tidak Pak di screen? iya dibesarin Ini lagi ya? Pak, dibesarin lagi. Oke. Oke. Sudah? Ini menarik ya, karena kalau melihat data ini memang nampaknya sampai dengan tahun 2012 itu negara kita mungkin bisa dikatakan sebagai kategori aging population ya. Tapi yang menarik ada data terbaru, misalkan kalau Pak Dika merujuk ke bukunya Renat Kasali yang judulnya Disruption itu, di sana dikatakan bahwa justru Indonesia itu masuk dalam kelompok negara yang sudah tidak lagi terkategori sebagai aging nation. Kenapa? Karena kita itu kan sudah punya proyeksi sejak tahun 2018 itu sudah mulai marak bahwa meningkatnya kelompok usia lansia ini akan berjalan seiring juga dengan meningkatnya bonus demografis di Indonesia. Sehingga kategori bahwa negara kita itu masuk kategori aging nation nampaknya juga oleh laporan terbaru, bahkan kalau tidak salah Kompas dulu pernah melaporkan di tahun 2019 juga datanya seperti itu. Nah, justru yang menarik adalah merumuskan latar belakang kira-kira apa yang akan terjadi seandainya nanti pada satu periode tertentu bahwa tumbuhnya peningkatan usia lansia dengan berjalannya seiring jumlah generasi muda yang juga akan mengalami peningkatan, kira-kira nanti dampaknya akan seperti apa begitu ya. Karena ini nanti akan menimbulkan persoalan yang juga sangat kompleks, bagaimana membangun interaksi antara kelompok usia produktif dari kalangan generasi muda dengan kalangan lansia yang masih memiliki tingkat produktivitas yang juga tidak bisa diremehkan. Nah, ini kan biasanya konon katanya kalau kita menelisik kajian-kajian terdahulu mesti akan menimbulkan persoalan, misalkan regenerasi yang lambat gitu ya, kemudian alih kepemimpinan yang juga lambat dan lain sebagainya. Nah, saya rasa ini data menarik, tapi nampaknya perlu di-compare dengan data terbaru, terutama rilis yang dikeluarkan oleh UNDP ya, tentang yang Human Development Index terbaru juga ada, termasuk di bukunya Renat Kasali yang judulnya Disruption. Ini juga sudah digambarkan bahwa Indonesia tidak lagi masuk kategori aging population karena sudah mengalami peningkatan, meskipun usia lanjut meningkat, tapi generasi mudanya juga jauh lebih meningkat populasinya. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Fatur. Jujur untuk melihat data ini saja saya cari-cari itu ada beberapa versi, dan yang saya temukan itu yang 2012 itu waktu itu yang terbaru Pak. Dan kalau Pak Fatur tahu yang lebih terbaru lagi, wah saya terima kasih, alhamdulillah Pak, nanti bisa sebagai bahan pembanding dan untuk memperbarui referensi saya Pak. Terima kasih Pak Fatur. Mohon izin Pak Dika. Mangga Bu Putri. Iya, tapi tadi saya udah share juga ke Pak Dika kalau lansia sekarang itu kan sekitar tahun 2019 itu 9,7% ya Pak ya. Ya. Ini dari data Badan Pusat Statistik.
Kemudian pada tahun 2035 itu diprediksi 48,2 juta jiwa. Itu sekitar 15,8% ya. Kalau sekarang lansianya 9,7 dan tahun 2035 itu 15,8% kan berarti meningkat ya Pak ya. Sedangkan Iya, tadi meningkat. memang Pak Fatur juga sampaikan kita sedang kejar-kejaran sama bonus demografi. Nah, pertanyaan saya, Mas Dika, ini kalau artikelnya ini nanti insya Allah bermanfaat gitu ya, ini kira-kira cocoknya masuk di kurikulum S1 itu bisa apa enggak kira-kira gitu ya? Karena kan S1 itu kan larinya ke dunia pendidikan ya, Mas Dika gitu ya. Nah, nanti kira-kira sedangkan nggak semua orang berkesempatan kuliah S2 atau S3 gitu ya. Nah, kira-kira berapa porsi SKS nih yang dibutuhkan? Karena jadi guru BK kan bukan hanya menghadapi pelajarnya saja gitu kan. Nah, ini kira-kira kan sebagai tantangan ke depan, karena naiknya dari 9,7 itu akan menjadi 15,8%. Nah, kayaknya udah perlu dimatangkan ini. Nah, menurut Mas Dika gimana? Ya, terima kasih Bu Putri. Sebenarnya saya tidak capable untuk menjawab pertanyaan ini ya. Tapi mungkin saya mencoba untuk menjawab saja. Seingat saya waktu dulu di S1 itu saya ada yang namanya konseling krisis ya. Konseling krisis yang diampu Prof. Lobi Lukmono. Itu di dalam salah satu subbabnya itu juga membahas tentang populasi khusus. Populasi khusus salah satunya ya ada, meskipun hanya porsinya dari 12 SKS, terus membahas tentang populasi khusus yang khususnya di lansia ini ada porsinya, tetapi tidak belum membahas secara dirangkum, diformulasikan menjadi 2 SKS penuh untuk membahas tentang konseling lansia ini, mungkin belum Bu Putri. Tetapi ini merupakan bagian, karena saya pikir ini juga kalau sekarang mungkin masih masuk ke hal-hal minoritas ya, tetapi mungkin dilihat dari proyeksi tadi, data yang sudah ada seperti yang Pak Fatur sampaikan, itu mungkin nanti juga sudah tidak minoritas lagi, nanti bisa menjadi mayor. Nah, itu mungkin kajiannya bisa lebih diperluas dan diperdalam lagi, seperti halnya kayak kita bahas tentang remaja. Remaja itu juga punya porsi tersendiri, anak usia dini itu juga punya porsi tersendiri. Tetapi semakin lama juga hal itu diperhitungkan dan dimasukkan dalam kurikulum. Tetapi secara eksplisit dimasukkan dalam kalau mata kuliah apa, mungkin kalau sekarang di keBK-an itu yang paling relevan itu di konseling krisis mungkin ya. Itu kalau dari saya Bu Putri. Mungkin Prof. Naryo dan Pak Mamat yang lebih yang capable untuk menjawab pertanyaan itu. Baik. Silakan, masih ada? Silakan yang masih ada komen. Masih ada nggak? Di teman-teman. Kalau di UPI, Mas Nur, Bu Ya, Putri, Pak Mat. sudah tidak mungkin lagi. Di UPI itu sudah sejak kurikulum 96. Kami membuka pertama satu mata kuliah namanya bimbingan dan konseling orang dewasa. Nah, gitu. Dulu itu begitu. Yang dilandasi oleh psikologi orang dewasa dengan perspektif perkembangan manusia sepanjang hayat. Nah, gitu ya. Pertama, kemudian dikembangkan lagi, ada memang tadi masuk di dalam bimbingan dan konseling populasi khusus. Itu khusus. Ada 3 SKS dulu itu. Nah, sekarang di kurikulum mulai 2013 dan terakhir 2018 dikembangkan lagi. 2013 itu ada on top ya, on top atau perluasan dan pendalaman. Mata kuliah perluasan dan pendalaman di S1 waktu kurikulum 2013 itu sebanyak 15 SKS. Ya, jadi ada yang konsentrasi anak, remaja, orang dewasa, dan populasi khusus. Sekarang 17 SKS, Mas. Jadi di UPI itu S1 itu yang mengambil MKPP atau mata kuliah perluasan dan pendalaman atau istilah lain on top, itu mencapai 17 SKS. Ditempuh setelah semester ketiga, dimulai dari semester ketiga. Jadi dari sana mereka nanti merancang
skripsinya juga bidang-bidang itu. Jadi sudah bukan mungkin lagi di kami sudah dijalankan. Nah itu. Jadi kalau tadi Mbak Putri berpikir bisa nggak atau mungkin nggak di S1, bukan mungkin. Nah kita harus merancang. Mereka harus diberi atau dibekali kompetensi untuk melayani atau membuat layanan untuk konseli yang orang dewasa. Nah makanya Mas Nur berangkat dari problem yang dihadapi oleh orang dewasa saja. Tapi sekarang itu orientasinya potensi apa yang ada pada orang lansia. Nah ini perlu digali karena coba sekarang Obama jadi presiden ketika usianya 35 ya, mau 40 lah, 35-an. Tapi Trump 70 tahun kan? Bukan berarti Obama lebih pintar dari Trump, tapi ini kan zona waktu. Nah, zona waktu Trump menjadi presiden 70 tahun itu berarti zona waktu lansia loh. Nah, jadi ada potensi apa pada lansia? Ini perlu menjadi perspektif kita bukan hanya problem solving tentang permasalahan orang dewasa atau lanjut usia, akan tetapi potensi apa yang bisa berkembang pada lanjut usia. Mohon maaf, Prof. Sunario itu kan 70 tahun, tapi beliau sekarang masih produktif, baik dalam pemikiran, dalam sumbangsihnya kepada negara, nah gitu. Sehingga potensi inilah yang perlu dibidik oleh BK, bimbingan dan konseling. Jadi Mas Nur jangan menciptakan BK problem solving, tapi BK yang mengembangkan potensi lansia. Ini saya pikir lansia bukan dipandang sebagai beban negara di masa depan, tetapi adalah potensi yang mesti dikembangkan. Melalui BK bisa nggak? Gitu. Begitu Mas Putri. Kira-kira ya, mungkin Pronario nanti akan. Terima kasih, Muhammad. Saya pikir isu ini sangat menarik ya, dengan beberapa alasan. Pertama, ini kan angka harapan hidup manusia di dunia ini makin bagus. Di Indonesia sekarang kan angka harapan hidupnya berapa? Mungkin naik. Sudah berapa sekarang ini? Belum 70 barangkali, tapi sudah 60 sekian. Artinya ini sudah. Dan secara universal di dunia tentu angka harapan hidup ini akan makin naik, ya. Dan kasus di beberapa negara, ambil contoh yang terdekat tetangga kita, Mahathir Muhammad di usia 92 tahun, itu masih mampu merebut kepercayaan masyarakat untuk menjadi Perdana Menteri. Ini kan artinya memang yang dikatakan Pak Muhammad tadi potensi, orientasinya kita harus pada potensi. Jepang dengan struktur masyarakat seperti itu, Jepang mungkin masuk aging population karena anak-anak generasi mudanya makin sedikit, sehingga mereka masuk ke dalam pikiran untuk masyarakat 5.0 karena memang banyak bergantung pada teknologi, ya. Tapi itu kan harapan hidupnya juga makin tinggi. Sehingga Jepang ini kan sudah cukup lama dan UPI itu mengirim banyak tenaga ke Jepang dalam bidang gerontologi untuk mendampingi orang-orang usia lanjut di panti, bukan panti jompo namanya, tapi semacam panti lah, orang-orang tua lanjut di situ kumpul karena mungkin dititipkan anaknya. Kan keluarga Jepang itu keluarga kecil-kecil, barangkali anaknya sibuk, lalu orang tuanya. Tetapi orang tua di Jepang itu, walaupun masuk panti, dia lebih senang dan memprogram untuk di situ. Dia menabung itu untuk bisa masuk panti. Bayangkan itu, kan di situ mereka merasa happy, merasa banyak teman, merasa menjadi lebih produktif. Dan alumni UPI yang keperawatan D3 di epok itu, gerontologi, itu orientasinya ke situ. Kita kerjasama dengan Jepang untuk itu. Apakah ini akan masuk ke wilayah Indonesia suatu saat? Betul, kita bonus demografi banyak, mungkin nanti beban penduduk masih seimbang antara yang produktif dengan yang tidak produktif dalam tanda petik, ya. Tetapi ketika usia lanjut itu masih juga produktif dan pekerjaan yang produktif itu banyak, apa ini mungkin akan bergeser. Paradigma kehidupan usia lanjut di Indonesia itu akan bergerak ke situ. Ini kan persoalan kultural sesungguhnya.
Tega nggak anak-anak Indonesia membiarkan orang tuanya hidup di panti? Ini kan values kita ada di situ, ya. Tetapi kecenderungan itu juga harus diantisipasi, saya pikir, ya. Nah, tadi saya punya kesan artikel ini masih agak campur. Apakah artikel ini nanti akan menjadi satu pikiran Anda yang akan dijustifikasi oleh data, atau tadi masih merupakan semacam report dari sebuah artikel. Saya masih confused dengan itu karena alur pikirnya tadi, alur pemikirannya masih campur, ya. Ini menggambarkan sebuah report artikel ataukah ini sebuah kerangka pemikiran yang akan membangun, katakan saja, strategi intervensi bimbingan dan konseling bagi usia lanjut. Nah, oleh karena itu tadi sudah banyak didiskusikan. Ini pahami dulu dengan baik, dengan utuh, dengan komprehensif, karakteristik, kebutuhan, tantangan, tren usia lanjut ini seperti apa, terutama di Indonesia, karena kulturnya kan berbeda. Ya. Ini persoalan aspek kultural juga, saya pikir. Ya. Karena di Indonesia kan berbeda lah, kalau di Jepang itu ada panti untuk usia lanjut, kalau di Indonesia ya mungkin ada gitu ya, tapi itu kan hanya kasuistik, tidak menjadi sebuah format kehidupan. Kalau di Jepang orang tua menabung karena dia supaya bisa hidup di panti-panti, dia bisa bayar panti, dia bisa bayar pendamping dan seterusnya. Itu pertama saya pikir. Jadi bertolaklah dari pemahaman kondisi objektif, baik dari literatur review yang Anda katakan tadi, ya, maupun dari observasi lapangan dari berbagai sumber yang bisa membuat pemahaman kita lebih menjadi komprehensif. Yang kedua, harus diposisikan betul, tetapi selama ini kita sudah membuka peluang itu, walaupun kita mengatakan BK ini dalam setting pendidikan, itu kan tidak berarti hanya di sekolah. Nah, bagaimana ini positioningnya supaya BK-nya kokoh secara keilmuan maupun filsafiah, walaupun karena kalau BK orang dewasa usia lanjut, kan settingnya tentu pada community setting. Tapi saya pikir walaupun pada community setting, tentu pendekatannya itu pendekatan pendidikan. Nah, macam perspektif seperti apa ini bisa dibangun. Di situ persoalan filsafiah dan konseptual, saya pikir, sehingga kita memposisikan BK tetap dalam perspektif pendidikan, dan oleh karena itu prinsip lifelong learner dan lifelong learning, lifelong education, saya pikir itu menjadi satu konsep yang perlu diangkat, dimaknai, ya, dimaknai karena konsep ini kan banyak digunakan tidak hanya oleh orang pendidikan, orang-orang ekonomi, orang-orang sosial, orang macam-macam profesi juga menggunakan itu. Yang ketiga, saya pikir dengan konsep ini, dengan BK ini harus diketengahkan pendekatan kolaboratif. Sebab persoalan BK usia lanjut tidak semata-mata persoalan produktif, tidak produktif dalam arti pekerjaan, tapi juga persoalan lain. Anda sendiri tadi sudah menyinggung persoalan kesehatan, kecemasan, dan sebagainya. Jadi ini mesti kolaboratif dengan profesi-profesi terkait. Dibangunlah sebuah bimbingan dan konseling kolaboratif untuk usia lanjut. Sebab tidak mungkin, jangankan usia lanjut, di sekolah saja kan kolaborasi menjadi penting, paling tidak kolaborasi internal sekolah antara guru BK dengan guru lain atau tenaga-tenaga lain. Nah, ini dalam community setting untuk orang usia lanjut akan banyak masalah-masalah kompleks, fisik, psikologis, kesehatan, mesti ini kolaboratif. Nah, tentu saja ini main point yang menjadi cantolannya apa ini untuk BK orang dewasa ini. Kalau dikatakan tujuannya mau kemana? Misalnya saja, apakah ini kesejahteraan akan menjadi isu utama dalam bimbingan dan konseling orang dewasa? Well-being akan menjadi isu utama, cantolan utama. Nah, konseptualisasikan well-being orang usia lanjut itu apa? Mungkin fokusnya tidak kepada bahwa dia
menjadi manusia produktif dalam pengertian mampu mengenerate sebuah income untuk hidupnya, barangkali tidak itu, gitu ya. Oleh karena itu produktivitas ini mesti diredefinisikan apa. Menurut Eric Fromm misalnya, menurut siapa lagi itu, saya sudah lupa namanya itu, banyaklah definisi-definisi produktif dalam teori kepribadian. Coba itu di review apakah itu relevan untuk memposisikan siapa sih usia lanjut yang produktif itu. Saya pikir pengertian kepribadian produktif akan sangat luas. Dan untuk usia lanjut itu karakteristik semacam apa yang perlu diperhatikan. Ini memang perlu ada basis data, tetapi saya pikir dalam langkah awal ini literatur review mungkin menjadi pegangan utama, tapi sangat bagus kalau dirumuskan ada datanya. Nah dari situ rasanya sih saya nanti Anda akan bisa merumuskan paling tidak itu kan rancangan awal, pikiran awal, bagaimana strategi bimbingan dan konseling untuk membantu orang-orang usia lanjut. Dan dalam bentuk seperti apa? Karena ini kan mereka bertebaran di mana-mana, mungkin di rumah masing-masing, lalu format intervensinya, format bantuannya seperti apa? Kalau tadi dikatakan ada persiapan masa pensiun, kan tidak semua orang juga itu mengalami tahapan masuk pensiun. Atau apalagi kalau pensiunnya diartikan dalam konteks ASN. Dan pensiun kan kita sepakati pensiun kan bukan titik akhir dari sebuah karir. Karena karir itu sebuah perjalanan peran sepanjang hayat, ya, posisi dan peran. Nah, sepanjang itu masih bisa dipenuhi oleh individu, barangkali di situ individu masih bisa dikatakan sebagai berkarir. Nah, oleh karena itu dalam konteks sekarang ini yang dimaksud dengan bimbingan karir juga termasuk kemampuan untuk memanage dan memaintain karir. Karena karir tidak mungkin lagi linear, bisa zigzag, bisa spiral, bisa macam-macam. Maka kecakapan memaintain, memelihara, memanage karir itu merupakan bagian dari kompetensi atau kematangan karir seseorang. Oke, saya pikir beberapa masukan tadi sudah sangat banyak. Saya ingin menegaskan seperti tadi, gitu ya. Jadi ini bisa menjadi isu besar dalam kehidupan manusia, karena life expectancy akan semakin tinggi, sementara usia lanjut juga bukan merupakan kelompok yang tidak berdaya, tapi di situ ada potensi yang sangat luar biasa. Ya. Dan disitulah intervensi pendidikan, kalau dalam perspektif kita tentu intervensi BK sangat mungkin dilakukan, tapi ini mesti kolaboratif, tidak bisa sendirian. Dan ini harus dibangun. Nah sekarang BK supaya jadi leading sector, mungkin juga ketika kesehatan masuk, ketika yang lain masuk, mereka akan memposisikan diri menjadi leading sector masing-masing. Nah BK menjadi leading sector di situ, tentu harus ada kecantolannya. Dan tadi saya katakan apakah ini well-being, kesejahteraan, menjadi sebuah cantolan. Bisa jadi kesejahteraan menjadi cantolan bersama, menjadi common concern dari berbagai profesi ketika mereka masuk untuk membantu kehidupan orang-orang usia lanjut. Nah, hanya nanti BK melihatnya dari sisi mana, sehingga ini mesti kolaboratif. Ya. Nah, tentang kuliah di program S1, tadi Pak Mamat sudah menggambarkan, jadi di UPI memang sudah sangat lama. Tadi sejak kurikulum tahun berapa itu sudah ada itu, dan sekarang menjadi paket pilihan, jadi kurikulum kita sekarang kan mahasiswa tidak harus sejak semester tertentu kan dia sudah bisa berdiferensiasi. Mau kemana itu keahlian katakan yang dikembangkan, dan salah satunya adalah yang terkait dengan bimbingan dan konseling orang dewasa. Ya. Oke, saya pikir itu catatan dari saya.
Silakan kalau masih ada yang lain. Terima kasih Prof. Naryo, Pak Mamat, dan teman-teman. Mungkin masih bisa ditambah satu lagi ya, itu yang memaparkan artikelnya, Pak. Baik, ya. Jadi nanti Mas Nur itu dilengkapi ya, dipadatkan gitu ya. Jangan sampai antara dasar pemikiran dengan yang akan diuraikan itu jauhan gitu ya. Coba dalam umpamanya 10, 15 atau 20 halaman itu kan memadatkan pemikiran itu beda gitu ya dengan. Kemudian tadi ada juga yang perlu dikoreksi, pengamatan itu observasi kan ya. Observasi itu hasilnya apa? Tidak mungkin hasilnya umpamanya pengklasifikasian kegiatan orang, enggak ya, tapi perilaku apa yang muncul. Kalau bisa bukan hasil pengamatan dalam arti mata telanjang Anda, bukan, tapi hasil pengamatan survei, umpamanya survei orang tertentu gitu kan, menggunakan pedoman lah, bukan mata telanjang begini gitu ya, lalu disajikan di karya ilmiah, itu kurang pas. Sehingga beda antara mengamati, pengamatan kita observasi dengan yang lain, pengamatan orang. Kemudian jangan disatukan wawancara dengan pengamatan, itu beda ya. Wawancara mengungkap pandangan orang. Sedangkan observasi atau pengamatan itu mengamati perilaku, dan tidak sekali itu. Jadi informasinya beda yang diperoleh. Ada pandangan, ada perilaku yang terjadi pada setting tertentu. Gitu ya. Jadi tolong itu dikoreksi. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Mamat. Nah, minggu depan itu usahakan sajiannya sudah padat gitu ya. Tidak lama di dasar pemikiran, tetapi sebagaimana nama mata kuliah ini kan kajian landasan filsafiah dan ilmiah dari BK itu. Nah, jadi Anda ungkapkan kajian filsafiah dan ilmiahnya itu seperti apa. Baik, sekarang ada yang tampil lagi nggak? Kan kalau tak salah ada 4 orang. Satu lagi lah. Saya mau mencoba. Ya, silakan. Dipadatkan aja Bu ya. Iya. Nanti supaya tanggapannya lebih. Sebentar, ini masih muter-muter. Sudah nampak rekan-rekan? Belum, Bu. Belum ya? Nah, ini udah. Udah ya? Bu. Saya akan mencoba men-share apa yang sudah saya tulis berkaitan dengan kajian saya. Mungkin ini juga masih progres ya, masih perlu banyak perbaikan. Nanti saya mohon masukannya dari Prof. Sunaryo, dari Pak Mamat, juga dari teman-teman semua. Saya menulis tentang kajian bimbingan belajar metakognitif. Saya bacakan dulu abstraknya. Ya. Minat terhadap minat terhadap penelitian metakognisi semakin meningkat seiring meningkatnya kebutuhan terhadap perlunya pengembangan penelitian tradisional tentang ingatan dalam kurung memori dan penalaran dalam kurung reasoning, serta perlunya penjelasan pada level metakognisi tentang teori pikiran dalam kurung theory of mind, akuisisi pengetahuan, knowledge acquisition, dan pemecahan masalah dalam kurung problem solving. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan hasil kajian literatur tentang perkembangan kompleksitas metakognisi baik dari sudut pandang filsafat manusia sebagai makhluk berpikir dan memikirkan proses berpikirnya sendiri, sudut pandang teoritis di mana metakognisi ini didefinisikan dan dijelaskan hubungan sebab
akibatnya berdasarkan konsep dan preposisi yang sistematis, serta dari sudut pandang praktis dalam konteks pembelajaran. Kajian ini menggunakan metode penelusuran kepustakaan, baik berupa buku dan artikel dari jurnal nasional dan internasional yang relevan. Sumber kepustakaan tersebut kemudian dicari kesamaannya, dalam kurung compare, dicari ketidaksamaannya, dalam kurung contrast, dibandingkan, synthesize, dan beri pandangan, dalam kurung criticize. Hasil kajian ini diharapkan dapat berkontribusi secara praktis, baik bagi pendidik, yaitu adanya perubahan pendekatan dalam mengevaluasi proses dan hasil belajar, serta bagi pembelajar untuk dapat meningkatkan kesadaran diri dan kompetensi dalam belajar. Kata kuncinya, metakognisi dan bimbingan belajar. Nah, dasar pemikirannya sendiri memang ini masih terlalu luas, dan tadi mungkin seperti Mas Dika masih belum fokus ya, bercampur antara dasar pemikiran dengan dengan latar belakang. Mungkin saya akan membacakan inti-intinya aja. Di paragraf pertama saya menjelaskan tentang konsep dasar dari metakognisi itu sendiri seperti apa. Kemudian bagaimana metakognisi ini dijelaskan secara fenomena psikologis. Kemudian selanjutnya bagaimana metakognisi ini dalam proses pembelajaran, dan bagaimana si metakognisi ini dimanifestasikan dalam perilaku belajar oleh siswa. Di dalam menjelaskan tentang manifestasi dari metakognisi ini, saya merujuk pada pendapatnya Wolfok gitu ya, bahwa setiap individu itu mempunyai kemampuan untuk mengontrol eksekutif mind-nya. Kemudian selanjutnya saya menjelaskan tentang bagaimana metakognisi ini bisa dimaksimalkan oleh setiap individu, yaitu dengan partisipasi aktif dalam proses berpikirnya. Selanjutnya bagaimana si metakognisi, saya di paragraf selanjutnya saya menjelaskan bagaimana secara lebih detail indikator-indikator atau aspek-aspek apa saja yang membangun sebuah metakognitif dari seorang individu. Nah, sebentar saya rangkum soalnya tidak dibaca per kata karena ini masih banyak juga. Nah, penelitian atau pembahasan tentang metakognisi ini saya menjelaskannya dari bagaimana teori awal tentang metakognisi ini, yaitu tentang keingintahuan hubungan antara fisik dengan metafisik yang kemudian berkembang menjadi penelitian tentang hubungan antara kognisi dengan metakognisi. Saya mengutip Lavelle 1909, dan ini yang menjadi kalau saya tidak salah gitu, Lavelle ini menjadi rujukan kajian dari metakognisi dan banyak dirujuk oleh para peneliti ketika meneliti terkait dengan metakognisi ini. Nah, kajian tentang metakognisi ini juga sebetulnya sudah cukup lama perkembangannya. Di paragraf berikutnya saya menjelaskan tentang para ahli psikologi perkembangan sendiri seperti Vygotsky tahun 1962 itu sebetulnya sudah mulai, walaupun tidak secara eksplisit, mengemukakan bahwa metakognisi ini memang sudah berkembang di usia anak-anak, terutama anak yang usia 3 tahun ke atas. Vygotsky menyebutnya itu sebagai sebuah voluntary control yang mendorong atau mencegah anak-anak dari melakukan atau melakukan atau tidak melakukan sebuah tindakan. Nah, pendapat Vygotsky ini kemudian dikembangkan menjadi penelitian metakognisi secara berturut-turut, dan yang paling, bukan yang terbaru ya, yang mungkin beberapa tahun berikutnya itu penelitian ini penelitian tentang metakognisi ini
terus dikembangkan gitu, seperti yang dilakukan oleh Zelazo dan kawan-kawan. Ini yang saya kutip, kalau Vygotsky mengemukakan konsep voluntary control, maka dalam penelitian beberapa tahun berikutnya itu dikenal dengan istilah executive control. Jadi memang fungsinya itu sama gitu, bahwa seseorang individu itu udah mempunyai kemampuan metakognitif walau perkembangannya memang bertahap. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya saya mencoba mengkaitkan bagaimana konsep metakognisi ini dalam konteks bimbingan gitu. Nah, khususnya terkait dengan bimbingan belajar. Pertanyaan-pertanyaan awal, kenapa saya pikir kajian tentang metakognisi ini penting dalam bidang BK belajar itu mungkin bisa diinisiasi oleh pertanyaan-pertanyaan yang kerap dilontarkan kepada seorang guru BK atau konselor, seperti mengapa beberapa siswa lebih termotivasi belajar dibandingkan dengan siswa yang lainnya, atau mengapa beberapa siswa bisa belajar lebih efektif dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya di paragraf selanjutnya saya menjelaskan sudah diteliti gitu, sudah diteliti, dan hasilnya itu beberapa menunjukkan bahwa siswa-siswa yang lebih termotivasi untuk belajar dan lebih efektif dalam proses belajarnya itu mempunyai kemampuan untuk mengkombinasikan antara personality, cognition, sama learning. Ya, di paragraf ini saya mengutip beberapa hasil penelitian yang memang menunjukkan hasil yang sama, bahwa memang ada keterkaitan antara keterampilan metakognitif dengan efektivitas dan produktivitas seorang siswa dalam belajar. Nah, kemudian selanjutnya di paragraf berikutnya, nah, bentar. Di paragraf berikutnya saya menjelaskan bahwa kenapa kajian tentang metakognisi ini menjadi penting, bahwa pemahaman guru terhadap metakognisi siswa dapat dijadikan acuan. Bentar. Ya, dapat dijadikan acuan untuk mengarahkan siswa pada peningkatan kemampuan berpikirnya yang lebih efektif. Nah, yang ditandai dengan beberapa indikator seperti siswa memiliki keterampilan dalam mengatur diri sendiri atau self-directed ketika menghadapi tugas-tugas akademik yang beragam. Kemudian kedua, memiliki keterampilan untuk berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai atau goal oriented. Dan yang ketiga, memiliki keterampilan untuk melakukan evaluasi terhadap proses belajarnya sendiri atau self-evaluation. Bagi guru, kajian metakognisi ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman guru bahwa pembelajaran merupakan satu proses konstruksif, bukan reseptif, di mana pembelajaran bukan berupa tambahan pengetahuan dan keterampilan, tetapi berupa pembentukan makna yang dibangun oleh pembelajar. Itu saya kutip dari bukunya Prof. Surya tahun 2015. Kemudian implikasi praktis dari pemahaman tentang metakognisi ini adalah adanya perubahan pendekatan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar yang tidak hanya tertuju pada penguasaan pengetahuan, tetapi diperluas pada aspek sikap, kepercayaan, tujuan, dan motivasi. Mungkin baru sampai segitu, Pak, apa yang saya tulis. Mohon masukannya dan pencerahannya untuk perbaikan tulisan saya. Silakan, ada respon. Metakognitif ini kalau diartikan apa itu? Kemampuan untuk memikirkan atau merefleksi proses berpikir sendiri, Prof. Itu kan definisi abstrak ya, kalau dalam bentuk perilaku yang bisa diamati, tadi kan dikatakan ini akan punya implikasi pada sistem penilaian, pada assessment.
Ya, itu bentuk perilaku belajarnya seperti apa dari metakognisi? Ya mungkin kalau sepemahaman saya mungkin yang masih terbatas juga bahan literaturnya, keterampilan metakognisi ini manifestasi nyatanya dalam proses pembelajaran mungkin berupa strategi tertentu, strategi yang berbeda dari setiap siswa ketika menghadapi tugas-tugas akademik. Jadi pendekatan yang berbeda terhadap tugas akademik ini dipengaruhi oleh oleh metakognisi ini, Prof. Ya, yaitu mengontrol metakognisi kan berpikir tentang cara berpikir kan begitu. Kalau mau dibahasakan secara itu begitu kan, meta itu ada yang dibalik berpikir. Jadi memikirkan tentang apa yang ada di balik berpikir. Tapi secara behavioral itu kan akan terkait dengan pemanfaatan prior learning, hasil-hasil belajar yang lalu di dalam konteks pada saat ini. Jadi ada kaitan juga dengan persoalan transfer pengalaman-pengalaman kepada situasi baru. Di situ akan terangkat persoalan problem solving akan masuk kan. Berpikir kritis juga bisa masuk di situ gitu ya. Sehingga nah ini metakognisi ini terkait juga dengan persoalan transfer ya. Sehingga pada assessment itu saya pikir itu memang betul dikatakan tadi tidak akan terbatas pada pengetahuan yang dikuasai. Tapi basic konsepnya barangkali assessment itu harus difokuskan kepada mengakses apa yang bisa dilakukan siswa berdasarkan apa yang mereka ketahui. Gitu? Ini kan tingkat tinggi sesungguhnya gitu tuh. Ada problem solvingnya, ada critical thinkingnya. Gitu. Mungkin ada strategi-strategi baru yang dibangun di situ. Mungkin ada pengendalian dirinya dan seterusnya. Nah lalu yang ingin diangkat isu utama di dalam makalah ini apa? Jadi ya. Karena ini memang sifatnya literatur review, jadi saya ingin mendeskripsikan aja hasil penelusuran saya terkait dengan penelitian-penelitian metakognisi ini. Walaupun mungkin tadi saya jadi ingat bahwa di abstrak saya itu saya belum memasukkan bagaimana tren penelitian tentang metakognisi ini, tetapi saya ingin mengangkat bahwa penelitian tentang metakognisi ini semakin diminati gitu ya, dari hasil bacaan saya itu semakin diminati, dan itu sekarang banyak dikaitkan dengan kalau yang saya baca itu banyak dikaitkan dengan independent learner atau autonomous learner. Jadi pembelajaran yang independen atau pembelajaran yang otonom. Mungkin hasil akhirnya itu seperti itu, walaupun ini baru sebatas kajian saya gitu, bahwa ada terkaitan bahwa semakin tinggi keterampilan metakognitif siswa itu dia akan semakin independen atau akan semakin otonom dalam belajar. Itu Prof. Yang terbayang dalam pikiran saya gitu. Nah, itu logikanya ada untuk sampai pada independent learner. Kalau tadi kan ada juga sebut masalah regulation dan sebagainya. Karena kan di situ masalah otonomi untuk belajar itu ya. Tapi pertanyaannya sekarang itu kaitannya dengan bimbingan dan konseling mau diposisikan dalam hal seperti apa terkait metakognitif ini? Oh ya, kalau yang sejauh yang terpikir sama saya sekarang itu ini akan diposisikan di BK Belajar, bimbingan dan konseling belajar di bidang BK Belajar, di mana layanan BK Belajar itu mendasar atau bisa menjadi dasar metakognisi ini, bisa menjadi basis dalam memberikan layanan belajar kepada siswa seperti itu. Apa kaitan atau hubungan, kesamaan, perbedaan
yang saat ini juga sedang banyak didiskusikan tentang isu HOTS itu, higher order thinking skill. Apakah ini berkaitan metakognisi ini? Iya. Apakah dua yang berbeda? Ini HOT ini kalau menurut sepemahaman saya itu adalah salah satu bentuk manifestasi dari metakognisi ini, Prof. Jadi semakin dia secara metakognisi terasah, maka salah satu bentuk perilaku berpikirnya yang keluar itu adalah kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi itu, gitu. Ya, artinya orang yang punya metakognisi tinggi, dia juga akan punya daya adaptasi tinggi dalam berpikir, kira-kira seperti itu. Iya, seperti itu karena kaitannya memang dengan strategi berpikir, gitu. Ya, kalau menurut teori, saya sudah lupa nama-nama orang itu. Ada yang disebut dengan teori kognitif strategis. Ya. Dalam teori belajar behavioral sesungguhnya itu kognitif strategis. Nanti bisa Anda cari teori itu. Ya. Kognitif strategis itu. Nah, kalau Alvin Toffler itu pernah mengemukakan konsep yang disebut dengan relearn dan unlearn. Ya, mungkin ini ada kaitan juga dengan metakognisi karena Alvin Toffler mengatakan bahwa manusia abad 21 yang illiterate, yang buta huruf itu, yang illiterate ya, itu bukan manusia yang tidak bisa baca tulis itu, tetapi manusia yang tidak bisa belajar, cannot learn, manusia yang unlearn dan manusia yang tidak relearn. Yang tidak bisa belajar ya artinya kan ya tentu pengetahuannya sampai situ. Metakognisi kan tidak di situ. Relearn artinya kan orang tidak belajar kembali. Padahal metakognisi itu kan to use a prior knowledge. Memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya untuk kepentingan saat ini dan dalam konteks yang berbeda. Dan satu lagi itu yang unlearn, artinya sikap atau perilaku orang yang tidak mau melepaskan cara-cara lama karena mungkin sudah dianggap zona nyaman, ya mau itu saja itu. Itu termasuk yang illiterate. Tentu tidak cocok dengan konsep metakognisi. Ya. Jadi ini maksud saya ini perlu walaupun Anda menggunakan pendekatan literatur review, tapi kan harus jelas isu atau persoalan yang dipertanyakan. Kalau mau mereview hasil research, itu bagus kalau digunakan pendekatan meta-analisis. Jadi berbicara tentang research metakognitif dengan menggunakan research-nya meta-analisis. Boleh-boleh saja. Hanya poinnya nanti itu kaitkan dengan BK itu, BK punya peran apa dalam membangun metakognisi. Kalau tadi dalam bimbingan belajar, artinya kan mengembangkan kecakapan metakognisi sebagai kecakapan belajar. Ya? Iya, betul. Saya kira seperti itu. Nah, ini kan kembali pada isu HOT tadi. Ya. Di situ kan artinya BK harus menyiapkan sebuah stimulus yang bisa mendorong siswa untuk mengembangkan cara berpikir yang macam-macam itu, yang Anda katakan tadi itu masuk ke dalam rumpun metakognitif. Kita berpikir kreatif, berpikir apalagi problem solving, mungkin termasuk berpikir kritis, itu bahkan berpikir inovatif, apa masuk pada metakognisi. Saya pikir itu kan semua terkait dengan pemanfaatan prior learning, ya, dengan belajar sebelumnya. Jadi dimaknai, ditafsirkan, diinterpretasi, dipahami dalam kontekstual, sehingga ini bisa menciptakan, bisa memecahkan masalah. Dan mengapa itu dilakukan bisa seperti itu? Karena dia berpikir kritis terhadap sebuah situasi atau konteks tertentu. Sehingga ini daya adaptasinya menjadi tinggi. Boleh aja nanti bisa pakai meta-analisis. Dipelajari pendekatan riset meta-analisis. Ada metodenya itu. Ya, dan itu itu ternyata banyak proses-proses kuantitatif dalam meta-analisis itu. Bagus kalau menggunakan meta. Saya tadi melihat strukturnya belum well structure ya. Mesti ini dirumuskan pertanyaannya, isunya apa. Mungkin dimulai metakognitif ini didefinisikan seperti apa.
arahnya kemana, cakupannya apa, lalu strategi pengembangannya ini penelitian orang seperti apa. Karena metakognitif saya pikir kan tidak diajarkan sebagai sebuah pelajaran, tapi dibangun dalam sebuah proses dan situasi yang menstimulasi individu untuk mengembangkan cara-cara berpikir yang termasuk ke dalam metakognisi. Silakan, sementara saya itu mungkin dari yang lain, Pak Mamat atau teman-teman. Terima kasih lain. Prof atas masukannya. Insya Allah nanti jadi bahan untuk revisian di tulisan saya. Baik, rekan-rekan. Ada tanggapan sementara? Silakan. Ya, saya ingin mungkin tidak. Silakan Mas Fatur. Sebenarnya juga tadi ada kegelisahan yang sama yang disampaikan dari Prof. Naryo juga. Memang saya melihat bahwa konsep metakognitif ini kan pada mulanya tumbuh dari dalam konteks psikologi belajar, atau mungkin kalau ditarik lebih luas adalah psikologi pendidikan. Jadi memang betul nampaknya ketika ini akan dibawa ke dalam ranah bimbingan dan konseling, bisa saja nanti dalam bentuk satu analisis persoalan terhadap problematika belajar yang terkait dengan bagaimana siswa kita mengelola keterampilan berpikir, bahkan mungkin juga nanti akan dampaknya sampai pada level kira-kira apa intervensi yang mungkin dilakukan oleh guru BK dalam kaitannya juga meningkatkan kemampuan metakognitif. Ya mungkin intinya biar persinggungannya nanti tidak terlalu luas masuk ke dalam wilayah psikologi belajar, atau kalau lebih luas lagi adalah psikologi pendidikan. Mungkin itu yang ingin saya tanggapi, Bu Tuti. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Fatur masukannya. Ya memang salah satu alasan kenapa saya tertarik mengkaji metakognisi ini, ditarik ke ranah BK itu karena dari beberapa bahan bacaan juga dari beberapa hasil penelitian itu akademik sukses atau kesuksesan akademik itu merupakan kombinasi antara faktor kognisi dan faktor personality-nya gitu, dan variabel personality-nya. Nah, mungkin karena beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ada keterikatan antara metakognisi dengan variabel-variabel personality seperti self-efficacy, motivasi, kemudian locus of control, itu mungkin saya berpikir ini akan bisa dijadikan dasar bagi pembuatan layanan BK Belajar seperti itu, yang nanti hasil akhirnya mungkin tadi seperti yang saya dijelaskan, hasil akhir mungkin bagi seorang guru itu bagaimana dia bisa mendekati proses evaluasi terhadap belajar itu bukan pada hasil semata tetapi pada proses. Kemudian untuk siswanya sendiri mungkin nanti dengan layanan praktis yang berkaitan, yang dibasiskan pada layanan BK Belajar berbasis metakognisi ini, jadi dia akan mempunyai kompetensi dalam belajar. Jadi saya sih arahnya itu ke pengembangan, kalau yang tujuan jangka panjangnya itu pengembangan kompetensi belajar siswa melalui layanan BK berbasis metakognisi, gitulah seperti itu. Itu yang menarik minat saya gitu untuk mengkaji ini, walaupun ya masih banyak yang harus saya perbaiki, Pak. Terima kasih masukannya, Pak Fatur. Iya, coba ditelaah ini. Dalam BK komprehensif saja, kalau ditarik 3 layanan di situ, ya 3 layanan apa itu? Komponen program, ada bidang akademik atau belajar, bidang karir, dan bidang sosial pribadi. Ya. Itu tujuannya mau kemana itu? Dalam kuliah di mana saya? Dalam IBKIN kemarin di Malang itu saya tegaskan bahwa sekarang BK harus memposisikan diri, BK itu dukung sukses belajar siswa. Posisinya harus di situ. Sehingga pengembangan kecakapan akademik, kecakapan karir, kecakapan pribadi dan sosial, itu semua harus bermuara kepada mendukung keberhasilan belajar peserta didik. Dalam konteks sempit itu di sekolah.
harus ke situ. Ya. Artinya, metakognisi menjadi bahagian yang dikembangkan oleh BK mungkin terkait kecakapan belajar, semua itu harus dalam konteks itu. Oleh karena itu kembali ini persoalan kolaborasi. Nggak bisa sendirian. Ya. Pendekatan sekarang saya pikir harus seperti itu. Oke, nanti dicoba dibuat struktur pemikiran yang lebih sistematis dan lebih ya barangkali lebih meaningful ya dalam konteks kebekaan. Ya, Anda bisa saja melakukan reposisi, rekonseptualisasi atau rekonfirmasi tentang BK ini dalam konteks pendidikan di sekolah itu apa. Kalau saya melihat sekarang ini, dan sesungguhnya memang demikian, itu harus menyatakan bahwa BK ini mendukung sukses akademik siswa. Selama ini kan seolah-olah BK itu tidak seperti itu, gitu ya. Tapi sekarang kita harus ambil posisi itu, sehingga BK itu mendukung sukses akademik siswa. Sehingga 3 bidang layanan akademik, pribadi, sosial, karir, itu semua ujungnya itu adalah keberhasilan belajar siswa. Baru itu inline dan itu sangat kolaboratif saya pikir pendekatan itu. Oke, silakan tanggapan lain ada? Terima kasih, Prof. Sip, ya. Silakan Pak Mamat, ada tambahan? Baik, terima kasih Pak. Ibu Tuti, nanti apa yang disampaikan oleh Prof. Naryo dan tadi teman kita Pak Fatur itu menjadi dasar atau masukan buat Ibu untuk mengerucutkan topik tulisan ini. Nah, di sini kan bimbingan dan konseling metakognitif itu tidak memungkinkan dibahas dalam beberapa halaman karena terlalu luas. Jadi kita tembak satu sisi saja. Tadi Prof. Naryo sudah memberikan arahan. Jadi petakan dulu dalam BK itu apa saja. Umpamanya tadi ada 4 bidang layanan. Nah, lalu tembak 1. Itu BK belajar atau akademik. Nah, apanya lagi? Apakah Ibu mau menulis tentang rekonstruksi atau reformulasi strategi bimbingan dan bimbingan akademik umpamanya untuk mengembangkan metakognisi atau berbasis metakognisi. Ini akan menentukan substansi dari tulisan Ibu, ya, substansi dari tulisan Ibu. Jadi nanti yang tidak kesana kemari, tidak mengutamakan metakognitif, tidak. Nah, metakognisi itu adalah fokusnya. Bisa dijadikan fokus kajian, gitu ya. Jadi kita tidak tenggelam di pengkajian tentang metakognitif, karena kita orang BK. Ya. Jadi BK-nya yang harus diperkaya untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Nah, dalam benak Ibu harus tumbuh pemikiran bahwa bimbingan atau strategi bimbingan akademik yang berbasis atau yang diarahkan untuk mengembangkan metakognisi itu sangat penting. Nah, itu mungkin. Mengapa? Nah, didadarkan dulu tentang kondisi belajar, ya, kondisi belajar atau kemampuan belajar siswa sekarang, ya, gitu ya, melalui hasil-hasil penelitian. Tapi yang up to date 10 tahun terakhir. Tadi saya lihat 1986 gitu ya, 89 itu terlalu lama kalau hasil penelitian. Jadi coba yang 10 tahun terakhir kita lihat, karena metakognitif diungkap kembali kalau tak salah gitu ya, itu mulai tahun 90-an. Nah, terus dipadukan tahun 2000-an awal. Jadi ini sangat menarik sebetulnya. Jadi jangan tahun 80 sekian, itu belum dikenal ya, belum dikenal luas gitu. Oke, itu yang pertama. Jadi Ibu kerucutkan dulu topik kajian ini dalam judul sehingga tidak terlalu meluas gitu ya. Yang luasnya nanti aja di disertasi. Ini mah yang bagian terkecil saja yang akan yang menjadi pusat perhatian Ibu. Tapi fokus yang diungkap. Umpamanya pertama kaji dulu
kemampuan belajar atau kecakapan akademik mereka, para siswa. Nah, mengapa demikian? Lalu dipertanyakan, disambung dengan kondisi metakognitif sebagai suatu kemampuan atau apa? Nah, Ibu harus jelaskan seperti tadi Prof. Nadio katakan. Nah, ini dipentingkan sehingga muncul bagaimana upaya pengembangan metakognitif sebagai kemampuan pada diri anak sehingga dapat memicu atau dapat meningkatkan, memperkaya atau ya meningkatkan mutu belajar dari siswa itu sendiri. Nah, itu Bu. Diciptakan Ya, itu. Nah, kalau sudah ditemukan, taruhlah namanya, umpamanya nih namanya strategi bimbingan akademik berbasis kata Ibu tadi atau ya berbasis metakognitif. Nah, itu harus dijawab dulu. Itu kan suatu konsepsi pemikiran dari Ibu. Itu teh apa? Dan untuk apa? Jangan lupa. Untuk apa BK peduli terhadap metakognisi? Ya gitu. Untuk apa itu? Nah, baru nanti dicari apa yang melandasi, filosofi apa yang melandasi strategi BK atau bimbingan akademik metakognisi itu. Apa itu? Nah, Ibu jelaskan secara filosofis. Yang berikutnya adalah teorinya, teori mana ini? Karena metakognisi itu banyak teorinya ya. Orang-orang yang memfokuskan diri pada metakognisi itu banyak. Ibu yang mana ini? Atau mau dipadukan? Ya. Ada pendekatan mutakhir, umpamanya di abad 21, ada di abad 20 gitu. Ini mulai berkembangnya. Coba Ibu kaji dulu teori-teori tentang metakognisi yang di. Ya Pak, baik. Ya Bu ya. Ya. Nah, baru nanti terakhir adalah tren penelitian tentang bimbingan ya, bimbingan dan konseling metakognisi sudah sampai di mana? Nah, Ibu mau menciptakan apa kira-kira nanti? Sampai di sana saja udah bagus. Ya, jadi dipetakan dulu kepentingan BK-nya, mengapa mesti mempedulikan metakognisi gitu ya. Jadi metakognisinya diposisikan dalam taruhlah dalam tujuan pendidikan, dalam pendidikan itu di mana arahnya. Sehingga orang lain juga turut melirik, oh iya ya, nah gitu. Dengan tulisan itu sudah, oh iya saja udah bagus. Ya Bu ya? Ya, baik Pak. Ya. Yang lain masih ada? Pak, boleh tanya sedikit Pak? Ini kan Bu Tuti kan membicarakan hasil belajar ya Pak ya. Nah, baiknya Bu Tuti itu memakai data hasil UN atau posisi peringkat Indonesia di PISA gitu Pak, karena pada mulai tahun ini kan kita sudah pakai asesmen nasional ya Pak ya, kelihatannya standarnya mirip-mirip PISA itu, hanya literasi dan matematika dasar kalau nggak salah. Nah, mungkin itu aja Pak yang mau saya tanyakan. Semuanya juga bisa dipakai Bu, bergantung kepentingan ya, bergantung posisinya. Jadi kita jangan terjerembab di satu sisi, kalau ini dipakai yang lain enggak, tidak. Ya, makanya bergantung kerangka pikir dari Ibu Tuti itu sendiri. Yang mau ditembaknya apa? Taruhlah umpamanya prestasi belajar. Prestasi belajar itu apa saja? Nah, gitu ya. Prestasi belajar atau potensi belajar dari siswa itu. Apapun namanya. Jadi bergantung kepentingannya. Tapi tetap cantolannya kan apapun adalah tujuan pendidikan yang ada di Indonesia. Masa kita mau tenggelam kepada pemikiran orang, lalu goyah dengan sendirinya diubah. Nah, gitu ya. Artinya data yang mutakhir yang penting itu. Data mutakhir yang relevan dengan kepentingan tulisan kita. Iya, terima kasih Teh Putri masukannya. Memang tadi juga sempat terpikir bahwa saya memang belum menyertakan data-data faktual tentang bagaimana
kompetensi belajar siswa kita yang memang secara data itu valid memang belum ada tadi di dasar pemikiran saya. Mungkin nanti insya Allah akan saya lampirkan. Itu. Mangga ke yang lain mungkin kalau masih ada yang mau memberikan kritik atau masukannya untuk perbaikan tulisan saya. Sudah habis ini ya waktunya? Karena kita 2 SKS, Prof. Prof. Naryo. Iya. Jadi kita 2 SKS nih. Mata kuliah yang berat ini 2 SKS. Kuliahnya 3 SKS praktek. Iya. Kuliahnya 3 SKS. SKS. Kadang-kadang sudah kelewat. Ini kami sudah ada nih. Diskusi topik selesai, diskusi topik. Oke, jadi teman-teman yang ada 2 orang lagi ya, yang secara struktur mungkin belum caji, tapi dari 2 teman ini yang sudah menyajikan sudah bisa diambil contoh kan, sehingga minggu depan itu tidak lagi mengulang seperti ini. Jadi sudah membetulkan sendirilah. Minggu depan kita tinggal berbicara substansi ya, substansi dari landasan filsafiah, kemudian teoritis dan tren penelitiannya. Kalau tren penelitian belum ditemukan banyak, tidak jadi soal. Tapi kita sudah melihat arah. Sehingga kerangka pikir penelitian Ibu Bapak itu sudah ada dasar gitu ya. Mencontoh dari rekan-rekan atau orang lain yang sudah berkembang. Tapi ingat, pegangannya 10 tahun terakhir. Ya, 10 tahun terakhir minimal. Kalau sekarang 2020, dari mulai 2010, ya itu sudah ada loh. Jadi kalau kita membuka situs tertentu dengan kata kuncinya apa, itu langsung akan buka. Define artikel itu akan sudah datang. Tinggal kita memilihnya, gitu ya. Lalu dimasukkan ke dalam matriks yang telah kita sepakati, sehingga yang muncul itu adalah poin-poin dari objek yang ditelaahnya, metode yang dipergunakannya, serta hasil guna dari penelitian itu. Terima kasih. Prof. Nadia, tampaknya ini sudah akhir. Ya. Saya pikir cukup hari ini, ya, sampai minggu depan. Silakan dibikin screenshot dulu, Yuki atau siapa sama Mas Fatur. Ini karena harus dilaporkan sekarang, Pak. Ada bukti fisik perkuliahan kita. Ya, silakan. Kita spesialis. Tadi sudah saya screenshot, Pak, atau barangkali mau foto lagi? Lagi dong. Oh, kalau sudah ya lagi. udah cukup lah. Sekali lagi lah. Ya, oh, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, makasih. Sama-sama. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat-sehat semua. Amin. Ini di tetangga sebelah sedang abkin nih, Mas Fatur. Jadi tadi malam kita sampai jam 11 ya. Sampai jam 11 malam, dan sekarang kami berdiskusi dengan Puskur. Jadi kita akan menghasilkan 2 produk, 1 naskah akademik tentang bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan nasional. Yang kedua adalah kerangka program BK pada satuan pendidikan yang nanti dimatchingkan dengan kurikulum tanggap darurat lah, kira-kira begitu ya. Nah ini sedang alot dulu, makanya saya dibuka ini 2, bahkan 3 di atas 1. Ini sudah dengan Puskur sekarang, Prof? Ya, dengan Puskur, sudah dengan Puskur dan P4TK. P4TK jadi masuk ke anggota kita, dibagi 2. Iya. Orang Puskur juga ada masuk ke kita, gitu. Tapi kita yang mengendalikan. Nah, insya Allah lah, mudah-mudahan ini lancar. Tadi sebetulnya saya lihat juga di pemikiran mereka sudah agak sedikit cerah karena kita sudah menghasilkan sebelum mereka tanya. Ini loh strukturnya udah ada gitu. Bahkan sudah ada tulang-tulangnya gitu ya. Aneh. Mereka bayangannya adalah sekarang baru dibicarakan. Enggak, udah kami gitu. Sekarang tinggal nambah tulang-tulangnya lah. Kulit-kulitnya, daging-dagingnya. Nanti kita plok aja semua.
Itu kira-kira ya. Jadi Mas Fatur ini, jadi Anda juga terlibat nanti itu ke hal-hal yang sedemikian supaya nanti membumi ya. Barusan yang Ibu Tuti itu terlalu ngawang-ngawang Bu Tuti. Kalau menurut saya ya judulnya terlalu tinggi. Jadi difokus aja. Kalau artikel itu judulnya jangan gede-gede. Kemudian yang kedua, abstrak itu bukan kata pengantar Bu Tuti, semua juga. Abstrak mah abstrak aja. Tulisan ini bertujuan untuk anu, dengan menggunakan metode ini, tahapannya seperti ini, hasilnya anu, selesai. Gitu. Jadi tidak usah metakognisi itu menjadi pusat perhatian itu nanti itu malah ya. Gitu. Nanti itu mah. Karena ini bukan saatnya kita untuk berleha-leha menceritakan latar belakang. Ketertarikan Ibu dalam metakognisi bukan karena orang lain. Bukan, tapi Ibu harus muncul bahwa BK perlu dihiasi dengan itu. Gitu kira-kira. Ini kalau keras-kerasnya. Ya, jadi usahakan ke sana. Kemudian Pak Nur Mahardika, kita itu menuliskan sesuatu yang belum ada, yaitu dengan cara meracik dari berbagai sumber referensi filsafiah, teori, dan hasil penelitian. Sudah selesai. Jadi bukan sesuatu yang sudah ada, Bapak lihat. Enggak, anggap saja tidak ada. Kita mau membuat sesuatu. Iya, Pak. Nah, itu ungkapkan. Kalau menuliskan sesuatu yang sudah ada, enggak rame. Enggak aneh. Seperti saya enggak aneh. Bapak menerangkan tentang Bapak melihat bahwa observasi diamati. Janganlah. Jangan seperti bikin proposal S1 untuk skripsi ya. Pengamatan di PPL, umpamanya. Enggak usah. Tapi yang pakai pedoman, pakai instrumen. Sehingga orang, tercengang dengan ditulis begitu. Kemudian kalau Ibu menulis, banyak tadi kalimat yang belum klop ya, tidak padat. Model, hasil penelitian ini, hasil penelitian yang dilakukan. Tidak ada Bu, hasil penelitian itu dilakukan. Coba dipikir, metakognisinya. Hasil penelitian tidak dilakukan, Bu. Hasil penelitian ini tahun sekian menunjukkan apa? Gitu. Kalau menulis penelitian dilakukan, ada gitu penelitian yang tidak dilakukan? Ya, pasti dilakukan. Ya, pasti. Kalau tidak dilakukan mah bukan penelitian. HS, ya. Jadi mukanya penelitian tentang metakognisi yang dilakukan ini baru itu. Tapi kalau ini mah penelitian ini tentang metakognisi kan begitu. Gak usah penelitian yang dilakukan ini, gak perlu. Itu berlebih-lebihan ya, masuk ke dalam, naik ke atas. Kalau keluar kemana? Ya, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya.